Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini para mahasiswa teknik mesin yang saya banggakan dan saya cintai. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang dalam skop globalnya adalah sasis dan bodi. Sasis dan bodi ada satu bagian yang cukup canggih ya, yaitu di bagian steering. Nah, steering ini merupakan komponen yang diriset atau dikembangkan yang bertujuan untuk menambah keselamatan pengemudi ketika terjadinya kecelakaan. Baik, saya akan menunjukkan animasi dari assembling atau pembuatan hingga nama-nama komponennya, sehingga slide ini juga dapat mewakili dari praktikum Anda, juga sebagai materi Anda tentang sasis dan bodi. Baik, akan saya mulai dan nanti akan saya tunjukkan bagian-bagian dan fungsinya. Baik, dimulai dari sebuah shaft ya, yang di assembling ya. Ini shaftnya ini selalu memakai tipe seamless ya. Oke, bisa Anda lihat apa itu seamless ya. Seamless adalah shaft yang berlubang ya, yang di dalamnya tidak terdapat sama sekali pengelasan ya. Jadi benar-benar pipa ya, pipa yang dibor bagian tengahnya, sehingga ketika di assembling dia tidak mengalami retak ataupun dalam istilahnya deformasi ya, kayak pipa kempot semacam itu ya. Nah, kalau pipa air kan terjadi itu di bending, diperbesar, itu nanti akan deformasi karena dia adalah pipa yang di roll ya, di roll. Jadi awalnya dia bentuk plat sehingga kemudian dibentuk silinder, kemudian ada dilas di situ. Anda bisa lihat. Kalau untuk otomotif tidak ada yang pakai pipa air ya, semua harus pakai pipa tipe seamless. Oke, ini assemblingnya, ini holdernya ya, ini tadi yang bagian melebar, ini cekamnya ya. Oke, baik, ini cekam bagian atas. Nah, kenapa cekam bagian atas ada relnya ya, yang ditunjukkan di sini. Cekam bagian atas ini dia memiliki tabung yang ada relnya ini untuk bergerak atau moving. Ketika terjadi kecelakaan nanti tabung ini dia bisa bergeser sehingga tidak menghimpit pengemudinya. Oke, ini holder cekam bawah. Jadi ada bagian-bagian yang bergerak bebas, ada bagian yang fix ya. Oke, nah ini ciri pipa seamless itu halus ya, halus di semua tepinya halus. Oke, ini pemasangan bearing ya. Nah, kemudian agar bearing tidak berpindah-pindah, ada klemnya di samping yang merah ini. Oke, nah ini pipa seamless itu selalu halus. Oke, ini bagian depan ya, bearing depan, bagian bearing depan dan belakang. Baik, ini steering shaftnya ya, dia bergerigi untuk kontak langsung dengan pinion. Nah, dilanjutkan dengan steering tube yang punya join velocity ya. Velocity join itu nah seperti ini, velocity join. Jadi dia bisa bergerak dan dia bisa dia bisa berputar dan dia bisa bergerak kanan kiri
atas bawah ya. Oke. Ada bearingnya, modelnya needle ya, bearing bambu istilah populernya. Velocity joint. Oke, kemudian ada clamp yoke ya. Nah, Anda bisa lihat mekanismenya. Oke, dengan bearing bambu juga. Jadi dia bisa bergerak ini kanan kiri atas bawah ketika dia digerakkan. Sistem kemudi kan berputar ya, kanan kiri. Tetapi jika terkena gaya mendadak ketika berbelok atau sedang lurus, dia tetap bisa merespon. Oke, bagian ini adalah shaft injection molding ya. Apa itu maksudnya? Di sini itu shaft ini memang dibuat semi fix ya. Artinya apa? Dia tidak mudah bergerak ya, sehingga ada penanda merah kanan kiri ini. Tetapi ketika dia mendapatkan benturan keras, maka dia akan masuk ke dalam. Jadi kalau Anda lihat sistem kemudi itu sepertinya dia fix ya, shaftnya fix, dalam arti tidak bergerak maju mundur ya, karena shaft injection molding ini. Tetapi ketika dia menerima benturan keras, dia akan dapat masuk ke dalam. Kemudian assembly pada upper column ya. Upper column yang bawah tadi, yang pipa seamless tadi, dia masuk ke sini. Oke. Sampai tembus ke sini. Ya, kira-kira seperti ini bentuknya. Kemudian tilt assembly itu untuk apa fungsinya? Untuk menaik turunkan kemudi. Jadi Anda itu melihat sistem kemudi yang modern ya, pasti ada steering tilt, yaitu dia itu bisa naik turun menyesuaikan posisi kemudi ya. Itu yang modern ya, kemudi yang modern. Tapi kalau yang lama tidak ada seperti itu. Biasanya bisa naik turun, masuk ke depan atau ditarik ke depan. Nah, itu bisa di-adjust lah. Itu biasanya kendaraan-kendaraan yang punya fitur tersebut adalah kendaraan kelas menengah ke atas ya. Nah, bagian tilt assembly-nya dia juga ada holdernya seperti ini. Ada per di situ. Nah, kemudian lever assembly itu adalah tuas untuk menaik turunkan ya. Jadi kemudi itu bisa naik turun asalkan diputar tuasnya. Tuasnya itu yang ini. Tidak dalam keadaan bebas ya. Kalau dalam keadaan bebas itu berbahaya ya. Dalam keadaan bebas itu dalam arti ketika kamu mengemudi, itu kemudi itu bisa naik turun sendiri. Nah, itu bahaya itu ya. Bisa ke atas ke bawah gitu loh, tidak ke kanan ke kiri sendiri. Kalau ke kanan ke kiri sendiri itu murni perintah dari driver ya. Sistem kemudi ini hanya bekerja ke atas ke bawah ya. Yang modern, yang improve di sini itu adalah dia bisa naik turun menyesuaikan tinggi pengemudi, kemudian dia bisa masuk ke dalam atau ditarik keluar. Dimasuk ke dalam adalah ketika tangan pengemudi itu lebih panjang ya, bisa masuk ke dalam. Tapi kalau tangan pengemudinya pendek, dia bisa menarik kemudinya ke arah badan sehingga lebih dekat kepada badan. Seperti itu. Kemudian yang tadi itu naik turun. Nah, ini semua ya, itu ada adjustnya. Dia ketika sudah di setel, maka dia harus dikunci. Dalam arti setelan naik turun, masuk ya ke dalam atau keluar itu, kalau sudah dilakukan adjust, itu pasti harus dikunci, harus dalam artian posisinya harus dihentikan. Hentikan dalam arti kalau setelannya sudah pas baru dikunci, sehingga ketika mengemudi setir ini tidak naik turun sendiri atau ke dalam keluar sendiri seperti itu maksudnya. Itu sangat mengganggu jika tidak ada
tuas penguncinya seperti ini. Baik, sudah sangat jelas ya dari animasi ini. Kemudian insaf assembly. Ya, ini ada geriginya ini untuk mendirect atau untuk mengontrol dari pinion, gigi-gigi pinion. Oke, ya ini bagian dari yang bagian terakhir tadi adalah bagian dari seluruh mekanisme dari sistem kemudi. Ketika terpasang sempurna. Energi absorption column assembly. Jadi absorb itu kan menyerap ya, menyerap energi ya. Jadi di sini itu ada berbagai shaft yang nanti akan menyerap energi ketika kendaraan terjadi benturan atau tabrakan. Ya, jadi slot-slot ini nanti akan masuk ke dalam sehingga pipa kemudi ini dia akan memendek sehingga tidak membentur dada dari pengemudi tersebut. Ya. Nanti mekanismenya akan saya tunjukkan di animasi saya selanjutnya. Baik, terima kasih. Jika ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.